dari Nurul Mawaddah dan juga ada dari grup Sambalado ya. Mantap namanya ya. Ngapa nggak pecel lele aja nama grup kita kemarin? Alah, yang ngasih nama Nurul Mawaddah siapa? Ustazah. Ustazah. Iya ya. Iya. Ya ibu lah ya. Iya oke lah ya kan. Untung nggak pecel lele nama grup ya. Masya Allah ya. Saya selalu ibu-ibu dari grup Sambalado. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Dan sebelumnya suara saya jelas ke belakang ibu-ibu. Oke, ini karena kita lagi di Tudung Saji Vera, berarti kita ceramah cuman sebentar aja ya. Lama betul nanti tak jadi kita makan siang. Iya kan? Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, minggu lalu kita telah membahas terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban dan apa amalan yang bisa kita lakukan pada bulan ini. Maka hari ini insyaallah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di minggu ketiga kita akan membahas tentang bab sirah ya. Kita udah belajar tentang sirah nabawi, tentang sejarah para istri Rasulullah, tentang biografi 4 imam mazhab. Ini sebenarnya kalau Nurul Mawaddah nih betul-betul belajar dengan baik udah bisa jadi ustazah semua nih. Amin amin aja entah kapan. Amin ya. Amin amin aja. Semoga di ulang tahun ketiga nanti setelah itu muncul ustazah baru dari Nurul Mawaddah. Amin ya. Coba materi sudah banyak kan Bu Yanti ya. Cobalah kita hitung ya. Nurul Mawaddah nih dengan saya setiap minggu loh. Ini apa nih? Rudal Hamas. Oh ngapa bang? Santai lah bang. Oke. Nih misalnya nih ya. Oke. Iya. Santai lah bang. Oke. Oke. Suara jelas ibu-ibu? Nah cobalah kita ini kan sedikit ya. Cek sound. Cek. Saya nggak tahu lah ya, setiap saya ngisi pengajian mic mati aja terus. Nggak ngerti saya di mana, mau saya ngisi di mana aja. Mic tak pernah kompak sama saya, itulah. Sensi kali dia sama saya. Padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain dia. Cek, untung dendam tuh nggak boleh ya. Cek. Iya ya, nggak cuma di Nurul Mawaddah loh, di mana-mana. Pulang aja yuk. Cuma oke ya. Suara jelas? Oke? Dah Bu, kita ndak lama-lama, diem dulu, ambil napas, tahan sampai besok. Ya, oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sampai mana tadi Bu Des ya Allah? Oke, cek sound. Enggak mau dia. Kan gitu terus. Kenapa? Iya kan? Iya ya. Cek, nggak bisa sama saya. Serius, coba sama kalian nih. Enggak. Kayaknya perlu saya cari tahu sebabnya apa. Iya. Oke, ada saingan di sini ya. Siap. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi sebagai gambaran kita ya, kalau ibu-ibu mau berjuang sedikit untuk mengingat pelajaran kita, sebulan itu kita ada 4 judul. Kali 12 berarti 48 judul. Kali 2 tahun 96 judul. Tak bisa jadi ustazah? Bisa. Nanti insyaallah setelah bulan Mei akan muncul ustazah baru insyaallah. Amin. Setahun ada 5 jadilah ya kan. Daripada saya berjuang begini terus. Oke, kita lanjutkan. Tahapalah cakap. Lupa saya. Hari ini kita tentang bab sirah ya. Maka insyaallah kita akan membahas, saya akan mengulang kaji kita terkait dengan bab ya. Minggu ketiga kita akan membahas terkait dengan bab sejarah. Kita ulang lagi, barangkali ada yang sudah banyak lupa tentang kisah Bilal bin Rabah dan keutamaannya. Oke? Bilal bin Rabah berarti nama bapaknya siapa? Rabah berarti anaknya Bilal. Berarti anaknya si
si Robah. Kalau Umar bin Khattab berarti anaknya siapa? Anaknya si Khattab. Jadi kalau dia perempuan pakai binti, misalnya Desnarmi binti, tetap ke nama bapaknya. Kalau perempuan, kalau dia perempuan, kalau Nela Luki binti, tetap ke nama bapaknya. Kalau dia laki-laki, si Fulan bin, tapi tetap ke nama bapaknya. Bedanya cuman kita perempuan atau kita laki-laki aja. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sudah pernah jelaskan antara perbedaan sahabat dengan tabi'in. Dia ada Rasulullah, ada sahabat, ada tabi'in. Sahabat Rasul itu adalah Rasulullah. Sementara sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Ya, jadi ibaratnya itu adalah sahabat, oke? Pernah bertemu dengan Rasul dan mengikuti ajaran Rasulullah, bertemu meet up, bertemu muka dengan Rasul, itu sahabat. Bedanya apa dengan tabi'in? Tabi'in adalah hidup pada masa Rasul, tak pernah bertemu Rasul, tapi mengikuti Rasul. Hanya mendengar ceramah Rasul dari jauh saja. Itulah tabi'in. Ya, itulah tabi'in. Tabi'in itu adalah hidup pada masa Rasul, mengikuti Rasul, tapi tidak pernah bertemu Rasul. Kalau mau dianalogikan, maka jamaah online offline saya itu adalah sahabat, bahasa bab perbandingannya. Yang online itu adalah tabi'in, paham ya? Muttabi', ya, dia ngikut walaupun nggak pernah ketemu gitu. Itu adalah tabi'in. Cek sound. Saya udah putus asa. Saya sudah berputus asa. Tapi karena putus asa nggak boleh, saya coba. Oke, cek kan? Mati dia kan? Mati dia kan? Kayak mana nih Kak Iwa? Cek sound, mati dia. Atau karena saya duduk di sini? Iya. Tapi itu kenapa ya? Oke. Ayo. Taruh Jojo, taruh sini Kak. Jojo taruh sini Kak. Oke. Sampai mana tadi? Tabi'in adalah tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi mengikuti ajaran Rasulullah. Dan Bilal bin Rabah itu adalah sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Kita akan belajar sedikit dari Bilal bin Rabah. Kita amalkan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini belajar dari kelebihan dan kesalahan orang. Makanya kalau memulai sesuatu tuh belajar dulu dari orang. Kalau orang ada melakukan sesuatu salah, jangan kita ikuti. Karena kenapa? Biar orang salah, asal kita nggak usah ikuti. Kalau ada orang itu benar, maka kita ikuti. Biar kita benar, ikut seperti yang orang lain itu lakukan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semasa hidupnya, Bilal bin Rabah itu seumur hidup, beliau menjadi budak. Ya, apa beda budak, khadimat, dan istri? Itu tiga hal yang berbeda. Budak itu polanya, seumur hidup dia jadi budak. Dia dari budaknya Umayyah, kemudian dia berubah jadi budaknya Abu Bakar. Nah, apa itu budak? Budak pada masa Rasulullah SAW itu disuruh bekerja, Bu. Ya, dia milik satu orang, disuruh bekerja, dikasih makan, tetapi tidak diberi gaji. Dia cuma dihidupkan saja. Ya, dikasih makan, tidak diberi gaji. Itu budak. Ya, pernah dengar kata-kata budak ya? Nah, budak pada masa Rasulullah itu adalah dia diberi makan, disuruh kerja, dikasih hidup, tapi nggak dikasih gaji. Itu adalah budak. Dan biasanya budak itu harus manut sama tuannya. Sekarang budak udah nggak ada. Ya, makanya Rasulullah melepaskan orang dari perbudakan. Nah, apa bedanya dengan khadimat, asisten rumah tangga sekarang? Asisten rumah tangga sekarang tidak budak. Dia disuruh bekerja, dikasih makan dan digaji, naik levelnya. Oke? Ulangin, khadimat. Khadimat itu pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Saya ulangi ya. Kalau budak dikasih makan, disuruh kerja tak digaji. Kalau khadimat, asisten rumah tangga, dikasih kerja, dikasih makan, digaji. Oke? Oke? Bedanya dengan istri apa? Nah, ini serius, ini bukan bercanda ini. Kalau istri adalah cepat kali jawabnya. Kalau istri idealnya tidak disuruh bekerja,
di luar rumah ataupun di dalam rumah sesuai dengan keinginannya, kemudian dikasih nafkah sandang pangan papan dan tambah satu disayangi. Asik. Sekarang kalau ada istri cuman disuruh di rumah saja bekerja, masak, mencuci, tak dikasih nafkah, nggak dikasih gaji, namanya adalah nggak, saya yang bilang ya. Nah, polanya itu pola budak atau pola pembantu. Nauzubillah. Maka idealnya istri itu dia bekerja sesuai dengan kemauan dia dan dia dihidupi dan diberikan kasih sayang. Inilah namanya nafkah lahir batin. Batin itu kenyamanan. Nah, sekarang banyak yang istri disuruh kerja di rumah, masak, mencuci, cuma dikasih makan saja. Ya, tidak dikasih pangan papan, itu polanya pola budak. Saya nggak bilang itu budak, tapi polanya itu yang harus dipahami oleh setiap kaum muslimin yang ada di manapun. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah ini yang kita maksud. Nah, Bilal bin Rabah itu masuk Islam di usia lebih kurang di usia 30 tahun. Jadi mohon maaf kalau ada di antara kita yang merasa belum ngerti dengan agama di usia 50, di usia 60 tahun, jangan khawatir. Banyak para sahabat Rasulullah yang masuk Islam tuh udah usia tua, tetap bisa masuk surga. Jadi kalau kita belajar agama Islam di usia 40, di usia 50 baru ngerti tentang sujud sawi, sujud syukur, cara sholat yang benar, arti bacaan sholat, jangan khawatir. Tidak ada kata terlambat dalam ajaran agama Islam. Bilal bin Rabah saja itu masuk Islam di usia 30 tahun, dia tetap bisa masuk surga. Itu prinsip pertama. Oke, paham? Nah, yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Bilal bin Rabah ini masuk surga karena Abu Bakar. Karena wasilah dari Abu Bakar. Bilal bin Rabah ini adalah terkenal dengan suku Sauda, suku berkulit hitam. Jadi diriwayatkan Bilal itu kalau dalam tubuhnya itu dia cuma Sauda itu artinya hitam. Dia dari golongan orang-orang berkulit hitam. Ya, orang berkulit hitam ini diriwayatkan bahwa Bilal bin Rabah itu giginya sangat putih sementara kulitnya sangat hitam. Ya, itulah Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah budak yang sangat rajin, amanah, badannya kekar dan orangnya pemberani. Nah, majikan pertamanya namanya adalah Umayyah. Siapa namanya? Umayyah. Adalah Umayyah. Majikan pertamanya adalah bernama Umayyah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, suatu ketika Umar Abu Bakar kan berdakwah. Orang dulu Bu, dakwahnya dari rumah ke rumah Bu. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Ya, Abu Bakar door to door dia datang ke rumah Bilal bin Rabah. Halo Bilal, maukah engkau aku beritahu satu kebaikan bahwa ada Rasulullah di sana? Maka kemudian Bilal bin Rabah berkata, berikan aku tentang kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata Abu Bakar membacakan beberapa ayat Al-Quran yang dia dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Bilal dapat hidayah dan Bilal masuk ke dalam ajaran agama Islam. Waktu dia masuk Islam dia masih budak. Saya ulang ya, waktu dia masuk Islam dia masih budak. Masih budak ya. Makanya Bilal bin Rabah ini, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika ketahuan dia sudah masuk ke dalam Islam, maka majikannya yang bernama Umayyah itu sangat murka kepadanya, sangat tak suka kepadanya. Karena sebenarnya yang namanya budak harus sami'na wa ata'na kepada majikan. Nah, akhirnya Umayyah ini murka. Ini sama dengan kisah istrinya Fir'aun. Ketika Asia kemudian dia sepakat sama agamanya Nabi Musa, maka suaminya Fir'aun tidak setuju. Akhirnya dia disiksa, kan begitu. Nah, Bilal bin Rabah ini ternyata tidak dibenarkan oleh Umayyah. Umayyah itu adalah majikannya. Nah, kemudian Bilal bin Rabah akhirnya seperti kita dengar cerita, bermacam-macam siksaan fisik mental dia lakukan. Dia terima. Yang pertama, dia tidak dikasih makan sampai dia kehausan dan cuman dikasih makan untuk hidup saja. Ya, dan dianjurkan dia untuk murtad dari agamanya. Kemudian yang kedua, dia dipanaskan di siang hari dengan panas yang sangat terik. Oh, cepat kali. Cepat kali. Oke, slow. Oke. Nomor yang sampai mana? Sampai mana tadi? Oke, slow motion. Bilal bin Rabah. Gitu ya. Kayak mana? Gitu juga. Bilal bin Rabah adalah itu kayak gimana? Oke. Saya lupa ini kan di rumah wadah. Iya. Orang mencatat. Oh iya.
Bilal bin Rabah masuk Islam. Oke. Nih, pulanglah saya lagi. Oke, siap. Maaf ya ibu-ibu ya. Yuk kita lanjut, kita ini ya. Saya ulang sebentar. Bilal bin Rabah masuk Islam di usia 30 tahun. Oke. Nama majikan pertamanya adalah Umayyah. Oke? Clear? Bilal bin Rabah masuk Islam karena suruhan dari Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar ke rumah Bilal bin Rabah. Kemudian Abu Bakar membacakan surat yang kemudian akhirnya Bilal bin Rabah masuk ke dalam Islam. Ketika Bilal bin Rabah masuk ke dalam Islam, dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan. Akhirnya diketahui oleh salah seorang orang Yahudi. Kemudian dia mengadukan kepada Umayyah. Siapa Umayyah tadi? Adalah majikannya. Ketika diketahui oleh Umayyah, kok cepat lagi ya? Oke. Cek sound. Baik-baik ya. Oke. Ketika siapa nama majikannya adalah Umayyah. Ketika Umayyah mengetahui bahwa Bilal bin Rabah itu masuk ke dalam agama Islam, dia menyiksa Bilal bin Rabah itu pelan-pelan. Pertama, nggak dikasih makan minum, hanya cukup untuk hidup saja. Yang penting hidup aja dulu. Oke. Kemudian yang kedua, dia disiksa di terik matahari, nggak diapa-apain, disuruh jemur aja di terik matahari, nggak diapa-apain, cuma dijemur aja. Ya, ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Setelah itu Bilal bin Rabah tetap tidak mau masuk Islam. Waktu itu dia cuma ngomong ahad. Oke? Nah, nanti kita ambil hikmahnya. Kemudian pada satu ketika Umayyah makin marah. Lalu kemudian dia dibaringkan di bawah panas terik matahari, diambil batu besar, ditaruh ke dadanya, bukan dihempaskan, diletakkan saja. Ibu pernah nggak pakai sendal jalan di aspal? Panas betul? Gitu ya, panas gitu ya. Ini enggak, di terik matahari, Bilal disuruh berbaring dan kemudian diambil batu, diletakkan pelan-pelan di atas badannya, dan riwayat mengatakan saat itu Bilal tidak pakai baju. Itu panasnya luar biasa. Hanya menunggu saat dimana Bilal murtad dengan lisan. Ingat ya, hanya menunggu dan menekan Bilal supaya dia murtad dengan lisan. Maka saya sering bilang murtad itu soal kata-kata. Ibu, na'udzubillah, tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah zakat, berzina, minuman keras, jual diri, selagi nggak ngomong murtad, nggak akan murtad. Karena murtad itu amalan lisan. Masuk Islam juga amalan Islam. Orang nggak pernah syahadat kalau baca Quran, kalau dia non Muslim belum Islam. Jadi apa tujuan dia nggak dikasih makan, dipanaskan di terik matahari, diambil batu diletakkan ke dadanya, supaya dia ngomong aku keluar dari agama Islam, supaya dia murtad. Saya sering bilang murtad itu dengan kata-kata. Banyak sesuatu yang terjadi dengan kata-kata. Murtad itu karena kata-kata. Masuk Islam itu karena kata-kata. Menikah yang tadinya bukan mahram menjadi mahram, ijab kabul karena kata-kata. Apalagi misalnya talak juga karena kata-kata. Ya, apa yang karena kata-kata? Murtad, ijab kabul, talak, masuk Islam. Jadi kalau ada seorang suami yang meninggalkan istrinya sampai misalnya 2 tahun, selagi dia tidak meninggalkan ucapan talak, maka itu belum bercerai. Maka statusnya belum bercerai. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam kondisi yang seperti tadi, tujuannya apa? Umayyah melakukan itu, tujuannya adalah supaya Bilal mengeluarkan kalimat murtad. Tapi yang terjadi dalam Bilal, dia selalu mengucapkan kalimat ahad. Allah itu satu, Allah itu satu, Allah itu satu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kenapa sih Bilal begitu bagusnya mempertahankan akidahnya? Karena keimanannya yang luar biasa. Nah, yuk kita kaitkan kepada kondisi zaman sekarang. Udah darurat dia, hampir mati dia, tetap dia tidak mengganggu dan merusak akidahnya. Udah hampir mati dia, maka dia tetap mengucapkan kalimat ahad.
Artinya apa? Saya kaitkan dengan satu kaidah usul fiqh, bahwa kita boleh melanggar syariat Islam, kita boleh melanggar syariat Islam kalau hanya menyebabkan kepada kematian saja. Selagi belum mati kita karena itu, maka kita harus tetap nurut dengan ajaran agama Islam. Ibu pernah dengar kata-kata darurat, darurat, darurat? Pernah dengar? Ustazah, kan darurat zah, kan darurat zah. Darurat dalam agama Islam itu kalau menyebabkan kematian. Selagi nggak mati kita nggak darurat tuh doh. Contoh, pembahasan yang baru-baru ini, Ustazah, rumah itu kan kebutuhan Ustazah. Boleh nggak saya hutang bank KPR untuk kebutuhan? Sekarang saya tanya, nggak punya rumah dengan uang sendiri mati nggak? Tidak, bisa ngontrak, bisa nyewa. Maka tidak boleh melanggar riba hanya karena rumah menganggap kebutuhan. Paham? Ustazah, saya ini kan mau pergi ke pantai. Darurat Ustazah, gamis saya nanti terbang-terbang. Pantainya itu lumpurnya hidup Ustazah. Jadi saya pakai celana aja lah Ustazah. Kira-kira kalau ibu pakai gamis kemudian main ke pantai, mati nggak ibu? Maka tetap harus pakai gamis dan rok. Ustazah, kan darurat nih Ustazah. Darurat apa? Nggak ada obat lain Ustazah. Saya cuma bisa makan cicak, makan cacing untuk obat tipus saya. Sekarang saya bilang, kalau ibu makan cacing untuk obat tipus, kira-kira kalau ibu nggak makan, masih ada obat lain yang bisa halal, kira-kira mati nggak? Enggak. Jadi jangan dikit-dikit kan darurat, kan darurat, kan darurat. Nggak bisa. Harus menyebabkan mati, baru dia darurat. Selagi masih ada yang halal. Banyak orang bilang di hutan boleh makan ular. Pernah dengar? Di hutan tuh apa yang nampak boleh makan bab satu. Boleh makan ular. Halal semua. Tengok dulu, masih ada daun nggak? Masih ada pohon nggak? Masih ada ranting nggak? Masih ada batang pohon nggak? Masih ada belalang nggak? Cari yang halal dulu. Baru kalau nggak ada padang pasir tandus boleh makan ular, boleh makan kodok. Tapi jangan dikit-dikit darurat. Kita berarti melemah-lemahkan ajaran Islam. Kita memudah-mudahkan ajaran Islam. Bahkan menyebabkan kepada kematian pun. Bilal bin Rabah tetap kuat. Dia tetap mau untuk mempertahankan keimanannya, dan akhirnya Bilal bin Rabah menjadi hamba Allah yang paling terkenal dan dicontoh oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Saya mau ngejar, orang paket datang. Daripada dia pergi saja, paket saya masih ngangak-ngangak saja. Saya kejar-kejar lah dia, nggak pakai jilbab saya, pakai daster bolong saya. Kok gitu? Darurat saja daripada balik lagi paketnya, gitu. Nggak bisa. Karena paket itu balik, kita nggak akan mati karena itu. Jadi darurat adalah segala sesuatu yang kita mati karena itu. Itu baru darurat. Ini kadang-kadang Ustazah, anak saya sudah 6. Anak saya udah 6 saja. Anak saya udah 6. Saya harus punya mobil saja. Karena nggak apa-apa lah saya riba saja. Anak saya kan sudah 6. Masalahnya kalau nggak pakai mobil mati nggak? Kan nggak meninggal. Selagi kita tidak meninggal karena sesuatu itu, maka itu namanya tidak doruriyah. Maka doruriyah itu adalah yang menyebabkan kepada kematian. Selagi tidak meninggal kita karena itu, maka tidak. Kemarin ada teman saya baru menikah. Dia mau pesta. Akhirnya dia gadaikan SK untuk supaya berpesta. Pesta itu kan kebutuhan Nel. Oh enggak. Pesta itu bukan kebutuhan. Pesta itu adalah bagian dari keinginan. Akhirnya setelah menikah sibuk nyicil uang pesta. Nauzubillah. Kadang-kadang orang ini nggak menempatkan mana darurat, mana yang tidak. Oke, sekarang saya tanya. Ibu kalau hamil melahirkan, kemudian ibu hamil melahirkan dengan dokter laki-laki, darurat nggak? Darurat nggak? Hah? Selagi masih ada perempuan, cari perempuan dulu. Kalau dulu jarang perempuan, sekarang banyak sekali bidan-bidan perempuan. Ustazah, saya mau urut, tapi urut tuh yang kenal dengan urat itu adalah perempuan sih, tapi non muslim misalnya. Kita kan perempuan nih ya. Saya mau urut saja, tapi orang tuh mantap kali saja.
Dia non muslim tapi dia tahu tuh di mana letak urat-urat itu. Di kulit bagian keberapa dia tahu saja. Maka saya mau urut dengan dia. Nggak ada orang lain yang bisa di Pekanbaru. Itu boleh nggak? Pindah dulu ke tempat lain, cari cara pengobatan lain, endingnya baru daruriyah. Jadi ini hikmah yang pertama, dijaga syariatnya, dijaga akidahnya, supaya apa? Supaya kita ini meninggal benar-benar. Bu, dunia ini udah rumit, kalau bisa kita mati masuk surga lah, amin. Ya, dunia ini udah susah, terlalu banyak luka yang ada dalam hati kita. Kayak muka nih, kita nih semua muka-muka penuh luka semua. Ya, maka kita move lah, keep moving untuk tetap mempertahankan akidah dan syariat kita. Supaya apa? Supaya di masa akan datang kita lebih baik. Oke? Itu yang pertama hikmah. Yang kedua, Bilal bin Rabah keutamaannya adalah dia muazin pertama. Tahu muazin? Muazin pertama, orang yang mengumandangkan azan selama Islam itu ada. Nah, waktu dikumandangkan azan itu dulu waktu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ada perintah solat. Maka sahabat berbeda pendapat terkait dengan ada rumah orang yang jauh. Jadi solat itu kan di Mekah ya, di Masjid Nabawi, tapi ada rumah orang jauh-jauh. Kayak mana memanggil orang untuk solat? Maka para sahabat berbeda pendapat. Cara pertama udah digunakan. Apa cara pertama? Setiap orang dipakai piket untuk kemudian orang itu mengetuk rumah orang untuk sholat ke masjid. Dan udah pernah dilakukan. Kuatnya cuma seminggu. Setiap rumah diketuk. Udah azan woi, udah sholat woi, udah sholat woi. Ternyata nggak bisa. Akhirnya dipakai cara yang kedua. Idenya adalah dengan lonceng. Jadi di atas Ka'bah, di atas Masjid Nabawi pakai lonceng. Tapi lonceng sama dengan orang Nasrani, Bu. Ya. Oke, sama dengan orang Nasrani. Iya. Akhirnya yang ketiga dipakai cara ini adalah cara yang dimimpikan oleh sahabat Rasul yang bernama Abdullah, bahwa dia mendengar kalimat-kalimat zikir dari ucapan azan dan dia berkata kepada Rasulullah, dan Rasulullah langsung memanggil Bilal bin Rabah karena suaranya merdu. Wahai Bilal, iya, ini suara engkau kan merdu. Maka Rasulullah nyepil menyampaikan mimpi dari seorang sahabat tadi disampaikan kepada Bilal, dan hanya dengan satu kali saja Bilal bin Rabah hafal cara mengumandangkan azan lengkap dengan nyanyiannya dan laguannya. Akhirnya saat itu juga bersemangat Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dengan tak memakai baju, jangan berkodek, cuman berkodek macam handuk aja. Ya, dia naik ke atas Ka'bah dan kemudian dia azan sekencang-kencangnya. Suara kalau dari dataran tinggi ke dataran rendah itu makin kuat. Ya, akhirnya dia naik ke atas Ka'bah, kemudian orang berkumpul dan akhirnya terkenalah suara azan waktu itu. Nah, dari mana adanya kalimat jawaban azan? Jadi ketika Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah, kemudian Bilal bin Rabah berkumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Rasul dan para sahabat jawab dari bawah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dijawab oleh mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Para sahabat ngomong di bawah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat lain ngomong, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Lalu Rasul ngomong, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Besok subuhnya Bilal naik lagi. Ditambahnya satu kalimat, as-salatu khairum minan naum. Sahabat ngomong, sadaqata wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kami membenarkan, kami menyaksikan. Jadi Bilal ngomong, woi, solat itu lebih baik pada tidur. Iya Bilal, itu maksudnya. Oke? Shadaqata wa bararta. Kami menyaksikan, kami mematuhi. Kami menyaksikan, membenarkan, kami mematuhi. Udah hafal semua? Ende, pantasan dia dari tadi. Coba, shadaqata. Lagi. 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 Bukan soda kota dan desa, bukan. Itu qalqalah. Sodaqta wa bararta. Lagi. Oh, jangan bertengkar. Sebentarlah. Sodaqta wa bararta. Lagi. Lagi.
Lagi. Wa ana ala. Lagi. Lagi. Sadaqata wa bararta wa ana ala. Lagi. Zalika minasyahidin. Lagi. Lagi. Sadaqata wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Minasyahidin. Jadi selama ini apa jawab kalau ada as-salatu khairum minan naum? Cincailah. Oh nggak apa-apa. Shadaqata wa bararta aja nggak apa-apa. Boleh. Semangat dibilang boleh. Pendek. Boleh. Mau dua kata aja? Mau dua kata aja? Oke. Shadaqata wa bararta. Lagi. 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 Wabaror atau wabarok? Pakai R atau pakai K? R. Shadaqata wabarorta. Ya, gitu. Itu Bilal itu. As-salatu khairum minan naum. Shadaqata wabarorta. Yes Bilal, itu maksudnya. Apa? Review sih kan. Iya. Ngulang ya. Belum makan udah disuruh ustazah menghafal. Oke, clear? Coba meja ini. 1, 2, 3. Belakang, meja belakang yang horizontal. 1, 2, 3. Kecil suara. Oke, yang ini lurus nih. 1, 2, 3. Syahid. Semua 1, 2, 3. Sadaqata wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Clear? Wah, itu dia. Makanya azanlah Bilal. Sejak itu 5 kali sehari semalam orang azan kalau lagi memanggil perintah sholat. Azan itu hanya menyuruh orang untuk datang ke masjid. Setelah itu pas mau sholatnya, maka Bilal beriqomah. Jadi maksudnya adalah azan adalah tanda masuknya waktu sholat, dan iqomah adalah tanda serentak untuk membuat shaf agar sholat berjemaah dimulai. Pertanyaannya, sholat itu setelah azan atau setelah iqomah? Setelah azan boleh, yang penting masuk waktu sholat. Bolehkah sholat itu sebelum azan? Tidak boleh. Ibu tertidur ngalai-ngalai, rupanya setengah 12, ibu kira udah sholat. Ibu udah azan, rupanya ibu sholat, rupanya belum azan. Pas setelah selesai sholat baru terdengar suara azan. Ulang lagi. Karena syarat sah sholat adalah azan. Walaupun belum iqamah nggak ada masalah. Pertanyaannya, saat azan boleh sholat nggak? Enggak dianjurkan. Karena azan mesti dijawab dulu. Jadi ibaratnya azan itu memuji Allah. Misalnya Bu Des bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka ibu semua bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kampanye. Kita semuanya memuji Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau terdengar suara azan, jangankan bercerita, mengaji saja tak boleh. Karena mengaji sunnah, menjawab azan adalah wajib.
misalnya ini di Al-Manar nih udah berhenti azannya, tapi di Masjid Nurul sana masih azan gitu. Jawab azan satu saja, udah masuk waktunya, sholat nggak ada masalah. Gitu. Kita patokan ke Al-Manar kan? Iya, nggak masalah. Saya dengar Pak. Iya, betul. Jangan-jangan muazinnya yang di sana ketiduran atau lagi ngapa, nggak ada masalah. Misalnya kita mau pergi dapat ketinggalan kereta apa gitu kan, orang lagi azan kita langsung Tidak bisa, tidak bisa. Oke, Ustazah saya lagi nunggu kereta atau saya lagi nunggu kereta nih, lalu lagi azan. Sedang azan saya cepat-cepat sholat. Jangan. Saran saya adalah selesaikan azan baru sholat. Kalau buru-buru sholat yang rukunnya aja. Nggak usah baca iftitah, nggak usah baca ayat pendek. Yang penting Al-Fatihah dibaca, sah dia. Atau berangkat aja dulu, nanti sholat dalam kereta. Oke? Clear? Clear. Gitu. Ya. Kalau udah misalnya masuk waktu azan, tapi belum ada azan, Ustazah gimana? Udah masuk waktu azan, Belum dengar azan. tapi belum dengar azan, gak ada masalah. Karena intinya adalah masuk waktu sholat, bukan azannya. Ya kadang-kadang imamnya masih, muazinnya mahasiswa, lagi di kampus dia kena macet dia, ada azan dia. Oke, clear? Yang penting azan dulu. Persoalan iqomah itu adalah tanda bersiap-siap sholat berjemaah. Kalau misalnya di tempat saya juga ada satu tempat tidak ada, tapi di handphone saya tidak azan gitu. Gimana tuh? Saya Sering saya ini, sering saya kalau azan saya rumah, ya handphone saya bunyi juga gitu. Oh, oke. Ibu lagi berjalan, ya. Kemudian tidak ada azan. Tidak ada azan. Cuman di aplikasi handphone sudah azan. Ibu pastikan aplikasi handphonenya itu memang benar, nggak ada masalah, sholat aja. Ya karena saya samakan dengan azan yang biasa saya dengar sama. Boleh, silakan, nggak masalah. Ya, silakan. berarti tadi mendengar cerita Ustaz itu yang pertama sekali memandangkan azan itu adalah Bilal ya, Bilal. Iya. Jadi itu ada kehabisan dari Umar atau bagaimana, atau memang keluar dari hati nurani Bilal sendiri? Tidak, itu karena mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah. Lalu teksnya itu dia sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada Bilal. Kalau dulu mimpi itu boleh mengambil iktibar, sekarang udah nggak boleh. Sama dengan waktu Khadijah naksir dengan Rasulullah itu karena mimpi. Dia ceritakan kepada Abdurrahman bin Auf, saudaranya. Wahai Abdurrahman, aku tuh mimpi. Abdurrahman bin Auf ini ahli tabir mimpi. Ada seorang laki-laki pakai sorban, jubah putih membelakangi aku. Siapa itu? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dia adalah Rasulullah, calon suamimu masa depan. Kalau zaman dulu boleh. Ya. Sekarang tidak boleh lagi menabirkan mimpi. Ya. Nah, setelah itu menikah lah ya. Banyak mimpi orang nikah. Oh iya, silakan Bu. Oke, azan terlambat tapi udah masuk waktu sholat, boleh berbuka. Oke, clear? Misalnya kan belum azan, Belum azan, terus kita ambil wudhu. sedang ngambil itu orang azan. Sedang ngambil wudhu orang azan. Ya, kita berhenti dulu atau boleh kita angkat dulu jawab dalam hati. Oke, saya berwudhu Ustazah. Terus ada orang azan. Lalu apakah kemudian saat berwudhu itu kita berhenti wudhu dulu atau jawab dalam hati? Tutup bibirnya. Ucap dalam hati. Kita tetap berwudhu. Tetap berwudhu. Oke, clear? Nah, itu yang kedua. Pertama tauhidnya, jangan dikit-dikit darurat, nggak boleh. Oke? Itu kan hikmahnya tadi. Yang kedua adalah Bilal adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Kemudian yang ketiga terakhir, poin kajian kita yang terakhir, Bilal adalah seorang sahabat yang pertama kali masuk surga, bahkan lebih pertama daripada Abu Bakar. Bayangkan, Bu, tadi kan Bilal bin Rabah ini budaknya Umayyah. Waktu diambil batu, ditempelkan ke dadanya, Bilal udah mau meninggal, datang Abu Bakar. Abu Bakar kemudian membebaskan Bilal bin Rabah dengan membelinya. Jadi dari budaknya Umayyah dibelilah oleh Abu Bakar. Ya, seharga 9 uqiyah emas.
9 ukiah emas itu kalau saya konversi ke rupiah itu 158 juta. Dibeli oleh Abu Bakar. Akhirnya Bilal bin Rabah itu menjadi budaknya Abu Bakar. Tapi walaupun budaknya Abu Bakar, tetap aja Abu Bakar memperlakukannya sebagai sahabat. Jadi sampai meninggal Bilal ini adalah budaknya Abu Bakar. Makanya di belakang Rasulullah selalu jalan Bilal bin Rabah dan Abu Bakar. Rasul punya sahabat Abu Bakar punya asisten namanya Bilal. Jadi Bilal ini selalu jalan di belakang Rasulullah SAW. Jadi ada 2 orang yang selalu dekat dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Bilal bin Rabah. Saking seringnya Bilal bin Rabah ini berjalan dengan Abu Bakar, ini adalah soulmate-nya, best toy-nya, best friend-nya. Umar bin Khattab itu sempat cemburu. Ya. Jadi apa kata Umar bin Khattab? Rasul itu cuma mau berkawan dengan Abu Bakar aja. Jadi baper dia. Jadi dari dulu udah ada orang baper. Ya, Bu Des dekat dengan Kak Leni, baper Sis misalnya. Sis dekat dengan Kak Fen. Enggak Bilal, aku tahu telapak kakimu dan aku tahu telapak kaki Abu Bakar. Abu Bakar itu jalan sebelah kananku dan engkau selalu jalan sebelah kiriku. Aku tahu beda telapak kaki kalian. Apa kata Bilal? Okelah ya Muhammad, aku selalu melakukan sholat sunat wudu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudu. Karena aktivitas Bilal bin Rabah kita dibolehkan oleh Rasulullah melakukan sholat sunat wudu. Bayangkan jasa Bilal bin Rabah. Pertama dari cerita dia kita bisa menjaga akidah kita. Kemudian dari jasa dia kita bisa mendengarkan azan. Kemudian yang ketiga, dengan jasanya Bilal bin Rabah kita punya syariat baru yang tidak bersumber dari Rasulullah. Sumbernya adalah dari Bilal tapi diiyakan oleh Rasulullah. Itu namanya sunnah takriri. Nah, itulah dari Bilal bin Rabah. Maka apa maksud? Apapun nasib dan takdir kita, kita semua berhak masuk surga. Amin. Orang yang susah, budak, hamba sahaya pernah berhak masuk surga, itulah Bilal bin Rabah. Orang yang kaya berhak masuk surga, itulah Utsman bin Affan. Istri yang kaya dibanding suami, mapan dibanding suami, berhak masuk surga, itulah Khadijah. Istri yang tidak bekerja, cuman makan uang suami, berhak masuk surga, itulah Aisyah. Istri yang setiap hari bekerja membantu suami mencari nafkah banting tulang, berhak masuk surga, itulah Fatimah. Orang hitam berhak masuk surga, itulah Siti Saudah dan Bilal bin Rabah. Orang ganteng berhak masuk surga, itulah Ali bin Abi Thalib. Orang berilmu tak punya duit boleh masuk surga, itulah Ali bin Abi Thalib. Orang punya harta tapi kurang ilmu, biasa-biasa aja ilmu ibadahnya, itulah Utsman bin Affan. So, apapun status kita, semua berhak pintu surga terbuka. Persoalannya kita mau atau tidak. Oke, sunnah takriri. Ibu-ibu, sunnah itu kan ada 3. Pertama adalah sunnah auli, adalah bersumber dari perkataan Rasul. Rasul ketika berkata maka dia menjelma menjadi hadis, kan gitu kan? Maka sunnah kauli, sunnah perkataan adalah sesuatu yang ada hadisnya. Contoh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Itu sunnah perkataan. Semua yang ada hadisnya berasal dari perkataan Rasul. Makanya ketika Ustadz ceramah, apa hadisnya Ustadz? Dia sampaikan hadisnya, itu sunnah perkataan muncul karena lisan Rasulullah. Oke? Tapi apakah semua sunnah harus ada dalilnya? Harus ada hadisnya? Tidak. Ada yang kedua sebelum takriri, yang kedua adalah sunnah perbuatan. Sunnah perbuatan berasal dari perbuatan Rasul. Kalau sunnah perkataan berasal dari perkataan Rasul. Ada hadisnya kalau perkataan, namanya perkataan, ada hadisnya. Yang kedua adalah sunnah perbuatan. Perbuatan itu sumbernya adalah dari perbuatan Rasul, bisa jadi tidak ada hadisnya. Contoh, coba masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki, pasang baju tangan, buka baju tangan, masuk kamar, keluar rumah kaki, keluar rumah kaki, masuk, kok makin kecil suaranya, masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, tidur menghadap kiblat, lambung kanan ke bawah, ya kan? Nah, apalagi itu semuanya adalah tidak ada dalilnya itu.
Itu semua bersumber dari perbuatan Rasulullah. Jadi jangan ditanya apa dalil tentang masuk WC kaki kiri, nggak ada. Itu cuman Rasulullah berbuat, ditengok oleh sahabat, itu sumbernya adalah perbuatan. Contoh, hadis tentang taraweh ada nggak? Nggak ada. Tidak ada hadis tentang taraweh. Kalau ustadz baca di masjid, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, diampunkan dosa yang telah lalu. Itu kan bukan dalil tentang taraweh. Semua jenis dalil tentang Al-Quran juga itu, tentang witir juga itu. Hadis tentang taraweh nggak ada. Taraweh itu bersumber dari perbuatan Rasul. Hari pertama Rasul taraweh, orang ikut. Hari kedua Rasul taraweh, orang makin rame. Hari ketiga taraweh, makin rame. Hari keempat Rasul nggak muncul. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, Rasulullah, orang udah ngumpul di masjid. Ayo kita taraweh. Apa kata Rasul? Aku tidak mau taraweh terus ke masjid. Karena aku takut umatku menganggap itu wajib. Dari perbuatan. Itu tidak ada hadisnya. Jadi jangan dikit-dikit mana dalilnya. Mana dalilnya? Karena ada sumber itu, sunnah itu yang bersumber dari perbuatan, bukan hadis. Yang ketiga yang takriri sebagai penutup. Takriri itu lebih parah lagi. Tidak ada hadisnya. Tidak dilakukan oleh Rasul. Tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Itu namanya sunnah takriri. Saya ulangi. Tidak ada hadisnya. Tidak dilakukan oleh Rasul. Tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Contoh, sholat wudhu tadi. Rasul tidak menyuruh Bilal sholat wudhu. Rasul juga tidak melakukan sholat wudhu. Tapi waktu Bilal melakukan, Rasul diam. Oh, itu tandanya boleh. Contoh, sholat taraweh 20 rakaat. Rasul tidak pernah taraweh 20 rakaat. Rasulullah itu seumur hidupnya taraweh cuma 8 rakaat. Kenapa ibu taraweh 20 rakaat? Ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Diamnya itu sunnah takriri. Mana ada dalil tentang tarawih 20 rakaat? Kalau tarawih 8 rakaat sumbernya perbuatan, paham? Tarawih 20 rakaat sumbernya adalah takriri. Dilakukan sahabat, Rasul diam. Paham atau bingung? Contoh lagi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sholat tasbih. Ibu pernah tasbih berjamaah? Rasul itu seumur hidupnya tasbih sholatnya cuma sendiri. Kenapa ada orang tasbih berjamaah? Karena ketika itu sahabat mengumpulkan orang, ditengok oleh Rasul. Ngapain kalian berkumpul? Daripada tasbih sendiri-sendiri, lebih bagus kami berjamaah. Rasul biarkan. Akhirnya Rasul sholat sendiri. Dibiarkan, itu namanya sunnah takriri. Didiamkan, dibolehkan. Walaupun Rasul tidak melakukan. Zikir 33 kali. Ibu zikir habis sholat 33 kali. Mana hadisnya? Nggak ada itu. Apakah Rasul melakukan? Nggak ada. Rasulullah itu zikirnya 700 kali. Kenapa 33 kali? Rasul bertanya kepada sahabat, limaza hakaza wa hakaza? Kenapa kau gini-gini? Dzakartu ya Muhammad, aku zikir ya Muhammad. Berapa biji zikirmu? 33 ya Muhammad. Kenapa 33? Aku suka angka 3. Oh, dah. Rasulullah cuma bilang, itu namanya sunnah takriri. Boleh nggak Subhana rabbil azimi wa bihamdi dibaca lebih dari 3 kali? Waktu ruku. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Itu Aisyah melakukan. Dia sampai baca ratusan kali. Rukunya lama betul. Kenapa kau lama ruku Aisyah? Aku baca subhana rabbil azimi wa bihamdi lebih dari 3 kali. Rasul diam. Boleh. Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kan doa mustajab. Siapa yang melakukan? Aisyah. Apakah Rasul lakukan? Tidak. Apakah ada hadisnya? Tidak. Tapi itu sunnah takriri. Tidak dilakukan Rasul, dilakukan oleh sahabat. Tidak juga ada hadisnya, tapi Rasul melakukan, tapi dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Jadi boleh saja. Subhanallah azim wa bihamdi lebih dari 3 kali, oke. Itu namanya sunnah takriri. Ya, ini buat yang dimanapun. Dalilnya mana? Dalilnya banyak hal yang tidak ada dalil. Kadang-kadang sumbernya dari perbuatan Rasul, kadang-kadang sumbernya dari diamnya Rasulullah. Allahu a'lam bishawab. Kayaknya cukup. Ya, demikian. Ini udah nggak sabar buat makan siang. Oke. Kita tutup dulu. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.